Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiknisatul Ilmi, NIM 205231230 dari kelas Perbankan Syariah 2F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti adalah salah satu perjanjian yang menjadi bagian dari perjalanan Kerajaan Mataram. Tidak bisa dipungkiri bahwa Kerajaan Mataram ini tidak bisa dilepaskan dari adanya Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini adalah salah satu perjanjian yang paling penting dan sangat berpengaruh pada masa depan Kerajaan Mataram di Tanah Jawa. Karena perjanjian ini, Mataram kuno akhirnya harus membagi menjadi dua. Hal inilah yang membuat cukup banyak kalangan mengatakan bahwa Giyanti adalah perjanjian yang kontroversial. Perjanjian ini dinilai sebagai salah satu propaganda VOC untuk memecah belah pembagian tersebut. Kekuasaan Mataram kuno menjadi terbatas dan syarat konflik internal. Perjanjian Belanda. Perjanjian tersebut dilakukan karena akan diadakannya pembagian kekuasaan dari Kesultanan Mataram. Secara umum, perjanjian ini membahas tentang pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua bagian. Sejak adanya perjanjian Giyanti ini, maka berakhir sudah kekuasaan Mataram yang sangat utuh. Sejak itulah menjadi awal baru Mataram menjadi dua wilayah yang berbeda-beda. Perjanjian Giyanti ini dilakukan sekitar tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini dilakukan dalam waktu kurun yang sangat lama, karena masing-masing pihak tergolong susah untuk sampai ada kata kesepakatan. Selain itu, ada beberapa pertemuan di bulan sebelumnya sebagai inisiasi atau awalan sebelum perjanjian ini dimulai. Setelah perundingan tersebut, akhirnya pada pertengahan Februari, perjanjian Giyanti beserta isinya bisa disepakati bersama. Kesepakatan tersebut seolah menjadi solusi dari pertikaian yang panjang yang seolah tidak berujung. Yang melatar belakangi perjanjian Giyanti yang paling kuat adalah adanya keinginan daripada Pangeran Mangkubumi untuk pemberontakan Pangeran Sambernyawa yang merongrong kekuasaan Tanah Mataram. Saat itu Pangeran Sambernyawa hendak melawan dan memberontak kepada pemerintah karena adanya intervensi VOC dalam urusan rumah tangga Kerajaan Mataram. Terutama setelah Sultan Agung wafat, bahkan VOC berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak dari kerajaan. Sayangnya, Pangeran Mangkubumi memilih untuk berkompromi dengan VOC. Ia bekerja sama dengan VOC dan menggalang kekuatan yang baru untuk menghadapi Pangeran Sambernyawa. Karena pertarungan internal inilah yang melahirkan perjanjian ini. Dalam perjanjian Giyanti terdapat beberapa tokoh yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Beberapa tokoh tersebut mewakili pihak masing-masing yang terlibat. Hanya saja terjadi keanehan karena pihak Pangeran Sambernyawa tidak diikut sertakan dalam perjanjian yang dilakukan tersebut. Adapun tokoh yang berperan dari pihak Pangeran Mangkubumi adalah Pangeran Natakusuma dan juga Tumenggung Ronggo. Ini adalah tokoh-tokoh yang mewakili Kesultanan Mataram. Sementara dari pihak lainnya adalah pihak Harting. Ia mendampingi oleh Breton, Kapten C, Don Kell, dan Wi Fources. Sementara tokoh yang bertindak sebagai juru bahasa adalah Pendeta Bastari. Ada cukup banyak isi dari perjanjian Giyanti yang menjadi buah perundingan yang cukup alot. Isi perjanjian tersebut dibagi menjadi beberapa pasal, seperti pasal yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono yang kekuasaannya separuh dari Kerajaan Mataram. Yang kedua, pasal 2, diadakan kerjasama antara rakyat yang ada pada kekuasaan Belanda dan rakyat pada kekuasaan Kesultanan. Pasal 3, sebelum Pati Dalem dan Bupati melakukan tugas masing-masing, mereka akan disumpah kepada Kompeni Belanda di tangan gubernur. Pasal 4, pengangkatan dan pemberhentian Pati Dalem dan Bupati Sri Sultan harus mendapatkan persetujuan dari pihak Kompeni Belanda. Pasal 5, Sri Sultan
Mangkubumi Bupati yang selama masa peperangan membela atau berada pada pihak Belanda. Pasal 6, Sri Sultan tidak menuntut polisi atas Pulau Madura dan juga daerah pesisir karena telah diserahkan oleh Sri Sultan Pakubuwono II kepada Belanda pada tanggal 18 Mei 1746. Yang ketujuh, Pasal 7, Sri Sultan akan memberikan bantuan hukum kepada Sri Sunan Pakubuwono III jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Pasal 8, Sri Sultan Hamengkubuwono Pasal 8, Sri Sultan akan menjual seluruh bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada pihak-pihak Belanda. Pasal 9, Sri Sultan berjanji harus menaati segala macam perjanjian yang sudah pernah diadakan sebelumnya dari Raja-Raja Mataram sebelumnya kepada pihak Belanda. Demikian beberapa ulasan mengenai Perjanjian Giyanti. Perlu diketahui bahwa ini adalah salah satu perjanjian yang mengubah wajah Kesultanan Mataram hingga saat ini. Tentu penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari perjanjian kuno agar menjadi pengetahuan kedepannya mengenai perjuangan bangsa ini. Akibat perjanjian inilah dikenal dengan adanya Paku Alam dalam pemerintahan di Yogyakarta. Cukup sekian dari saya.